Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Masih semangat? Ya, tentunya harus semangat ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurita. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Pada hari ini saya akan membahas beberapa hal penting terkait topik ini. Antara lain yang pertama, pengertian Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum Islam. Dan yang ketiga, kandungan hukum Al-Quran. Dan yang terakhir adalah fungsi hadis dan macam-macam hadis. Saya akan mulai menjelaskan bagian pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Nah, apa yang dimaksud dari Al-Quran? Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan dan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, di mana membaca Al-Quran itu merupakan ibadah. Kedua, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 59, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga, kandungan hukum Al-Quran. Kandungan hukum Al-Quran itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama, akidah atau keimanan. Akidah atau keimanan adalah keyakinan terhadap hal-hal yang baik yang tertancap kuat dalam hati. Kemudian yang kedua, syariah atau ibadah. Nah, hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Allah atau yang disebut dengan istilah ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya atau yang disebut dengan ghairu mahdah. Bagian C, akhlak atau budi pekerti. Al-Quran menuntut bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan terhadap makhluk Allah. Kita masuk di hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Sedangkan menurut istilah, hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis juga ini dikenal dengan istilah kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, maka yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Kemudian yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah menetapkan hukum baru yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Yang keempat, macam-macam hadis. Nah, ditinjau dari segi perawinya, hadis ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, hadis mutawatir. Yang mana yang dimaksud dengan hadis mutawatir? Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat untuk berdusta. Kemudian yang kedua, ada hadis masyhur. Nah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in. Dan yang ketiga, hadis ahad. Nah, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawi hadis. Hadis ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang
pertama ada hadis sahih. Hadis sahih yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang-orang yang lebih terpercaya. Kemudian yang kedua ada hadis hasan. Nah, hadis hasan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Kemudian yang ketiga ada hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan juga hadis hasan. Yang terakhir hadis maudhu. Hadis maudhu adalah yang bukan bersumber dari Rasulullah SAW atau hadis maudhu dikenal dengan hadis palsu. Materi yang saya sampaikan hari ini semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.